Halo yang di sana, selamat datang kembali di Cerita Mistis. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Sira. Tak jauh dari masa modern ini, hiduplah dua orang sahabat yang saling mengasihi. Mereka adalah Sasti dan Kiara. Sebuah memori yang menyenangkan selalu tercipta saat mereka bersama. Di umur mereka yang masih muda, yakni 10 tahun, memanglah saat-saat yang membahagiakan. Bumi hanyalah tempat bermain bagi mereka, dan hidup untuk bersenang-senang bersama. Meski demikian, kenyataan bahwa mereka hanyalah anak panti asuhan biasa yang tak memiliki keluarga membuat Kiara kerap kali murung saat melihat ada anak yang diadopsi oleh keluarga baru. Kiara dan Sasti sudah berada di panti asuhan itu sejak mereka bayi. Suatu ketika, panti asuhan itu kedatangan seorang laki-laki tua yang tampak sangat berkarisma, mengenakan setelan jas hitam dan sepatu yang mengkilap. Ialah Pak Seno. Hari itu, Pak Seno membawa beberapa box berisikan pakaian dan barang-barang setengah pakai untuk disumbangkan ke panti asuhan tersebut. Kiara dan Sasti langsung berlari kegirangan saat mendengar bahwa ada barang baru yang disumbangkan. Bersama dengan anak-anak lainnya, Kiara dan Sasti menuju ruang tamu. Selagi Pak Seno berbincang dengan ibu panti, anak-anak membongkar box yang ada. Tak sengaja, Sasti mendengar percakapan Pak Seno. Dikatakan bahwa semua barang-barang yang ia berikan merupakan milik kakak kandung Pak Seno yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil minggu lalu. Kakak Pak Seno dan keluarganya meninggal. Kisah yang cukup menggetarkan hati Sasti yang terlalu muda untuk mendengarkan kejadian tragis. Saat Sasti tengah asik dalam lamunannya setelah mendengar kisah kakak Pak Seno, Kiara berteriak memanggil Sasti. Terkejut, Sasti langsung beranjak dari tempatnya dan menghampiri Kiara. Sasti bertanya dengan senyum pada Kiara apa yang ingin disampaikan oleh Kiara. Dengan penuh kegembiraan, Kiara menemukan sebuah boneka beruang berwarna merah yang masih terlihat sangat bagus dan terdapat jahitan nama di dadanya bertuliskan Sira. Sasti menanggapinya dengan senyum terpukau. Namun, saat pandangan Sasti beralih ke boneka beruang itu, perasaan aneh melingkupi Sasti. Anak kecil yang tak mengerti apa yang terjadi itu tak menghiraukannya dan bermain bersama Kiara dengan boneka itu. Tengah malam yang tenang dan sunyi terganggu dengan suara teriakan salah seorang anak panti. Anak itu adalah Kiara. Tanpa ada sebab yang pasti, Kiara menjerit dalam kamarnya. Sasti yang tidur di kasur seberang Kiara merasa kaget dan takut. Suara teriakan Kiara yang semula biasa saja kini disertai tawa cekikikan yang menakutkan. Ibu panti yang mendengarnya bergegas menuju sumber suara itu. Perasaan was-was menghantui pikiran ibu panti. Saat sampai di kamar Kiara, ibu panti melihat Sasti yang terdiam ketakutan dan matanya yang berkaca-kaca. Di sisi lain, Kiara terus mengeluarkan teriakan dan tawa secara bersamaan. Ibu panti mencoba mendekati Kiara dan menenangkannya. Namun, bukanlah ketenangan yang ia dapatkan, tapi gelak tawa yang semakin keras dengan suara yang begitu dalam. Mana mungkin seorang anak perempuan kecil mengeluarkan suara yang begitu dalam seperti suara seorang laki-laki dewasa. Semua orang yang ada dalam ruangan itu merasa semakin takut, hingga tiba-tiba Kiara mengatakan, "Matilah kalian semua." Dengan senyum lebar yang menyeramkan, lalu Kiara jatuh tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Ibu panti yang masih tak mengerti apa yang terjadi mengusap-usap kening Kiara, mencoba untuk membangunkannya. Namun, tidak ada respon apapun. Akhirnya, ibu panti menyelimuti Kiara dan meminta anak-anak yang lain kembali ke kamarnya. Kekhawatiran ibu panti membuatnya menginap semalaman di kamar Kiara dan Sasti. Perasaan Sasti sedikit lega saat ibu panti memutuskan untuk menginap di kamar Sasti. Namun, bayang-bayang Kiara yang kerasukan masih terngiang dalam pikirannya. Selain itu, Sasti sempat menengok ke arah Sira, si boneka beruang, dan sungguh tak masuk akal karena Sira yang merupakan benda mati itu juga berpaling memutarkan kepalanya ke arah Sasti. Kini semua berubah semenjak malam mencengangkan itu. Entah apa yang terjadi pada Kiara.
Dirinya yang dulu periang berubah menjadi pemurung dan seringkali melamun sendirian. Sasti yang mendekatinya untuk bermain pun tak digubrisnya. Kiara hanya menghabiskan waktunya sendirian sambil memegang Sira, boneka barunya itu. Hari demi hari dilewati Kiara sendirian. Sasti yang biasanya bermain bersamanya kini juga merasa sangat kesepian. Suatu malam gelap yang mencekam, suasana panti sudah sepi. Tiba-tiba Kiara yang semula tertidur pulas bangun tiba-tiba. Ia berjalan melewati lorong-lorong panti, membawa Sira bersamanya. Kiara menuju gudang panti yang ada di luar. Tak ada yang mengetahui perilaku Kiara ini. Seorang anak kecil yang tak lagi merasa takut berada di tempat gelap sendirian dan mengambil sesuatu dalam gudang. Kiara mengambil sebuah jerigen berisikan minyak tanah dan korek api yang biasa digunakan ibu panti untuk membakar sampah. Kembali berjalan mengitari panti sambil membawa jerigen minyak itu, Kiara menyebarkan minyak tanah ke seluruh panti. Setelah selesai berkeliling, Kiara berhenti di ruang depan panti dan mengunci panti itu. Berharap tak ada yang bisa keluar dari tempat itu, Kiara menelan kunci itu dan dengan sebuah senyum tipis di wajahnya, ia menyulut korek api dan menjatuhkannya ke lantai. Seketika api menjalar dan menjadi semakin besar. Tak ada yang sadar dengan kebakaran itu, hingga asap mulai masuk ke semua kamar dan mereka sulit untuk bernafas. Sungguh naas. Kebakaran yang sudah terlanjur besar itu membuat semua penghuni panti terlalap api, dan tak ada yang selamat. Kiara yang melakukan pembakaran itu pun juga tak selamat. Pemadam kebakaran yang datang sudah tak bisa menyelamatkan apapun. Api sudah membumbung tinggi hingga ke langit. Asap hitam menyelimuti sekitar panti itu. Hingga akhirnya api padam, tak ada apapun yang tersisa kecuali Sira. Si boneka beruang yang warnanya kini berubah menjadi merah gelap. Sekian cerita mistis kali ini, dan sampai jumpa.